pukul 13 jam 1 siang meninggalkan area pasir berbisik Gunung Bromo karena kondisi motor elektrik starter yang bermasalah, yang semula mau balik ke arah Jemplang terpaksa merubah rencana jadi ke arah Probolinggo. Nah, karena nggak tahu detail juga posisi Probolinggo persisnya di mana, arahnya kemana, kalau otak berpikir akan lewat ke jalur selatan, ke Jember. Ternyata kalau Probolinggo itu ya lebih dekat ke sisi utara. Buntut-buntutnya, air-airnya ya bukan ke arah Jember, tapi masuk ke Situbondo. Ini dari pagi hanya minum kopi sama makan apa? Oh, sempat makan pop mie pagi hari. Jadi belum isi nasi dari pagi hari. Ini jalan turun pemandangannya asik, hanya agak berbeda adalah pepohonannya tampak lebih kering. Kayaknya sih kalau dibanding sisi barat, yang sisi timur ini setelah Bromo lebih kering gitu. Pohon-pohonannya banyak yang kering, makanya mungkin kayak waktu itu mudah kebakar ya. Kondisinya mungkin memang saat musim kemarau banyak pepohonan yang kering, gampang kebakar. Berbeda dengan yang sisi dekat Malang, hijau adem. Di dusun desa apa tadi Pak? Desa Koto dengan Mbak Tina ini hampir sholat disediain tahu sama kopi. Cara minum kopi yang ini zaman dulu juga gitu. Di Kampung Boto, Desa Rorokan ini dapat kesan baik cerita perjalanan pertama. Karena belum sempat sholat, ngelihat ada musola pinggir jalan dekat perumahan, dan lihat parkirannya juga aman karena saya harus pikirkan barang-barang yang ditinggal di motor. Masuk, berhenti, mau wudhu, air nggak hidup, ada ibu-ibu lihat, langsung dipasangin. Pas selesai wudhu, ada rumah warga dekat situ, ibu-ibu nawarin, mampir Pak gitu. Karena nggak enak ya kita mampir lah. Begitu mampir ternyata dia jualan gorengan. Sebenarnya gorengannya belum selesai, baru mulai malah. Saya bilang, oke Bu, pesan. Wah, belum mateng. Ya sudah, akhirnya saya tinggal untuk sholat. Begitu selesai sholat, dipanggil lagi, disediain gorengan plus kopi. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol sampai sholat asar, kopi plus dibungkusin lagi sama gorengan tahu dan bakwan. Alhamdulillah, hari kedua yang diawali dengan cerita baik warga. Ini indahnya perjalanan ini, cerita dari bagian perjalanan. Tapi ini si ibu dan si bapak yang manggil nawarin gorengan dan kopi itu, saya kasih uang, nggak mau, nolak. Saya kasih, nolak. Dia bilang, enggak Pak, silahkan, ikhlas katanya. Masya Allah, ini luar biasa. Akhirnya ya sudah, saya amplopin, saya bilang, Pak, ini untuk infak aja, terserah, kalau Bapak mau pakai silakan, mau taruh masjid silakan. Nah, dia bilang infak buat masjid, dia terima. Ya kita berpikir baik, dia akan masukkan ke masjid, karena emang tuh musola itu kayaknya mereka warga segitu yang sekitar. Wah, luar biasa deh, ini pengalaman yang mengasihkan nih. Cuaca cerah, langit biru, awan putih, indah banget lah. Di perjalanan juga nggak ada kendala. Ternyata aki karena dipakai terus ngisi ulang, elektrik starter berfungsi lagi. Akhirnya yang nggak jadi mampir ke bengkel, lanjut jalan terus. Ini pas di Jalan Raya Sudirman di daerah Kecamatan Keraksaan, ngelihat ada banyak penjual ini semangka, melon, ya buah-buah ini. Akhirnya saya sempat berhenti. Murah sih, di sini sekilo hanya 10.000. Ya sudah, karena haus juga berhenti beli melon yang dia bilang melon madu. Ya sudah, emang benar sih manis. Makan melon, belokin arah tadi yang semula mau ke Jember, ternyata Jember lebih jauh, jadi ini belok menuju ke Situbondo. Gitu dulu di
Kabupaten Probolinggo, persis di depan seberang kantor DPRD Probolinggo. Murah, 10.000 per kilo. Setelah nikmatin melon, emang manis banget, seger banget, pas banget deh, panas-panas mau makan buah begini. Tambah mungkin karena belum isi nasi juga ya, perut masih kosong, jadi makin terasa nikmat banget ini melon. Setelah itu lanjut gas lagi ke arah timur, ke kota Situbondo. Dari pagi baru diisi pop mie, gorengan tahu sama bakwan plus kopi, tapi belum sempat diisi nasi. Di daerah Karangasem ada warteg cocok banget, penting warteg Ibu Wiwi. Emang makan tuh paling enak kalau pas lagi lapar, dan emang porsinya juga banyak. Rasa tuh ya nikmat banget. Setelah isi perut, jelang maghrib ini lanjut lagi masuk ke ini belum masuk ke Situbondo, ini masih deket perbatasan Situbondo, tepatnya di PLTU Paiton. Tapi emang kalau lewat PLTU Paiton ini kerennya pemandangannya kalau memang udah agak gelap ya. Lampu dari pabrik PLTU ini keren sih. Nah, di sini kita mulai melintasi perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo. Tahun 2020 bulan Agustus, saat lagi masih tinggi-tingginya COVID, saya sempat juga solo riding pakai Vespa Matic tapi ke sini. Tapi karena kali pertama lewat sini malam, kalau nggak salah sekitar jam 8:30 malam lewati PLTU situ. Agak ketar-ketir juga, ya maklum lah, namanya juga belum pernah kita lewatin, jadi belum ada gambaran, apalagi sepi kan. Masa COVID itu kan perjalanan banyak yang sepi, agak dakdikduk juga. Tapi ini perjalanan kali ini walaupun gelap dan emang agak lebih ramai. Pukul 19.50 sampai di titik 1000 km Jalan Anyer Panakukang. Ini jalan dibuat pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Itu tahun 1800-an ya, masa VOC masih berkuasa di Indonesia. Setelah dari sini mulai, karena tujuan berikutnya adalah ke Taman Nasional Baluran, karena nggak mungkin juga kalau lanjut, masih panjang perjalanan. Malam ini kita cari penginapan. Sempat berhenti di Alfamart atau Indomaret, duduk mencari browsing dari internet, karena saya nggak pakai aplikasi, pengen lihat langsung kondisi penginapan. Karena yang saya cari biasanya kalau nggak homestay, guest house, ya, kalaupun hotel, ya hotel budget lah ya. Akhirnya sempat nyari homestay dan ngelihat dua titik homestay. Rasanya kondisinya nggak proper lah dengan harga yang ditawarkan. Akhirnya malam ini tanggal 7 November hari Kamis itu hampirnya tidurnya di Hotel Karisma di kilometer 3,7 kalau nggak salah. Hotel Karisma di Banyuwangi ya, di kilometer 3,7 di daerah Karangmalam.